Jadi ada satu kali saya ngomong begitu, tanya, kalau begitu yang bikin iPod pasti Tuhan juga. Enggak, saya bilang salah. Yang bikin iPod adalah yang dibikin Tuhan. Oke, saya mau kira kelompok saya. Belum. Begini, setan sang pemberontak yang jelas-jelas secara power dia kalah di surga. Dia mengajak manusia atau ciptaan Allah yang paling mulia itu untuk menjadi partnernya, untuk membackup melawan Allah juga. Dan karena itu seolah-olah jadi manusia, sorry Pak, karena si setan sudah mengajak manusia itu sebagai partner, ya seolah-olah manusia beranggapan bahwa Allah itu diktator yang mau semuanya ikut kehendaknya. Begitu kira-kira. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Nama saya Jay Devers, umur saya 52 tahun. Sudah tua banget tua ya. Ya, ini kebudayaan. Tidak mau seperti orang fit ya, harus begini. Saudara, kalau saya bawa kata cermin kepada saudara, itu saudara pasti harus tertawa. Karena sebenarnya saudara fit, tapi tidak mau memberita, tidak mau apa itu, merasa seperti saya lebih fit daripada saudara, atau ya menghindari sombong atau apa. Pemuridan itu penting sekali dan seharusnya ada pemuridan untuk semua orang supaya semua orang tahu tentang hal yang penting, tentang dasar-dasar iman kita bersama-sama. Tapi mudah-mudahan cuma bukan pelajaran yang dasar saja, tapi terus-menerus. Kami dari kelompok 2 dapatnya dari Filipi 2 ayat 1-11. Di sini kami belajar lagi tentang siapa Kristus itu gitu, sifat Kristus. Jadi di sini kan dibilang di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, kita sebagai murid-murid Kristus di sini dibilang hendaklah dan janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Karena ya itu tadi, di dalam Kristus itu tadi ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi kita murid-murid Kristus juga harus mencontoh seperti Kristus yang seperti itu, kayak gitu dalam persekutuan ini. Juga belajar lagi tentang Kristus yang taat. Sebenarnya dia punya kuasa gitu, kan dia kan dibilang di sini taat sampai mati gitu. Padahal dia sebenarnya punya kuasa untuk yang waktu dia berdoa di Getsemani, dia punya kuasa untuk jika cawan ini boleh lalu daripadaku, biarlah itu berlalu. Nah, tapi dia memilih untuk tetap taat sampai mati gitu. Jadi kalau dari pertanyaan nomor 4 itu mungkin ada 2 yang bisa dilihat. Yang pertama, apa yang harus saya ketahui, berarti apa yang harus diketahui ini berarti sifat Kristus itu yang diketahui. Kristus itu adalah rendah hati dan taat. Dan terus apa yang harus dijalankan berarti
mencontoh seperti Kristus itu, sifat-sifat Kristus itu. Ya. Terima kasih. Secara pribadi, retret ini sangat bermanfaat untuk saya, dimana saya sekarang menyadari lagi bahwa Tuhan itu punya misi dalam hidup saya. Tuhan punya rencana yang lain yang selama ini saya memang sih tahu, tapi saya tidak menyadari itu. Sepertinya tenggelam dan sulit untuk saya mengangkat ke permukaan. Kenapa? Saya sibuk dengan diri saya sendiri. Saya sibuk dengan rancangan-rancangan saya sendiri, di mana saya tuh berencana bahwa bagaimana hidup saya 5 tahun, 10 tahun, dan berapa puluh tahun ke depan. Saya tidak pernah membawa Tuhan dalam perencanaan hidup. Dalam retret ini saya diingatkan kembali di mana dalam keberadaan saya seperti ini, Tuhan punya rencana, Tuhan punya misi agar saya bisa menyadari dan bisa saya ketahui itu, dan saya libatkan Tuhan lagi di mana bagaimana saya akan hidup dan menata kehidupan saya ke depan. Jujur secara pribadi, kalau saya mau melihat ke dalam hati saya, sedih. Tuhan sepertinya saya lupakan. Saya larut dalam suasana hiruk-pikuk kehidupan di kota, melihat iman atau kehidupan saya yang lalu dari kampung, hidup dengan orang tua, kehidupan dalam beriman, dalam bergereja itu nyata sekali. Saat ini terlepas dari orang tua, sepertinya urusan untuk Tuhan saya lupakan dan saya asik sendiri dengan diriku. Apalagi seperti di Jakarta, kita tahu bahwa saya itu hidupnya jarang sekali bertemu dengan orang-orang Kristen. Saya itu malah lebih dekat dengan teman-teman orang Muslim, dan hidup saya terbawa oleh kehidupan mereka. Di sini saya mau bersyukur dalam retret ini saya mendapat suatu inspirasi yang sangat kuat bahwa Tuhan ternyata dia punya rencana, punya misi dalam hidup saya. Terima kasih. Udah, tadi kita coba sudah sekutu bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Kiranya yang tadi udah kita coba lakukan, di mana kita coba saling terbuka, jujur, dan mau mempercayai teman-teman yang ada di kelompok kita, dan juga lebih lagi tadi telah belajar saling mendoakan, saling menguatkan. Mudah-mudahan nggak stop sampai tempat ini saja, sampai saat ini, sehingga nanti pada saat minggu depan ketemu di gereja atau ketemu di jalan, udah lupa. Cuman persekutuannya cuma ingat sama Tuhannya dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang orang percaya, stop sampai sini. Pertumbuhannya pun juga stop sampai sini. Nah, Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara ditentukan.
sekarang kemuliaan kuasanya atas kita.